Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semuanya diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang solih dan solihah, ketemu lagi dengan Ustazah Nia di pembelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas tema 3, subtema 1, tentang hak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Masih ingatkah kamu apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Contoh sederhananya adalah saat kita membaca buku, kita berhak mendapatkan penerangan yang cukup agar mata kita tidak sakit. Nah, salah satu penerangan yang digunakan saat membaca adalah lampu. Contoh-contoh hak anak di rumah diantaranya adalah 1. Memperoleh makan makanan yang bergizi. 2. Memperoleh kasih sayang. 3. Mendapatkan perlindungan dan keamanan dari orang tua. 4. Nyaman saat belajar di rumah. 5. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Dan yang terakhir, mendapatkan kesejahteraan hidup. Contoh hak anak di sekolah adalah 1. Memperoleh pengajaran dari guru. 2. Menanyakan pelajaran yang tidak dimengerti oleh anak. 3. Bermain saat jam istirahat. 4. Belajar dengan nyaman di sekolah. Dan 5. Menggunakan fasilitas sekolah. Selain memiliki hak di sekolah dan di rumah, anak juga memiliki hak berada di lingkungan masyarakat. Contoh hak anak di masyarakat diantaranya adalah 1. Bermain di lingkungan yang bersih. 2. Ikut serta dalam kerja bakti. 3. Memperoleh rasa aman saat bermain. 4. Mendapatkan pengakuan, terutama identitasnya. Kemudian 5. Mendapatkan akses kesehatan. Dan yang terakhir, mendapatkan pendidikan. Setiap orang memiliki hak, oleh karena itu, dalam penggunaan hak, kita juga harus memperhatikan hak orang lain. Berikut adalah contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Yang pertama, di lingkungan rumah dipengaruhi oleh 1. Kemampuan ekonomi keluarga. 2. Aktivitas orang tua. Dan 3. Aktivitas lain di rumah. Kemudian lingkungan sekolah. Faktor-faktornya adalah 1. Waktu belajar. 2. Waktu bermain. Dan 3. Aktivitas lain di sekolah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi di lingkungan masyarakat adalah 1. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. 2. Usia. Dan 3. Kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Setiap orang memiliki hak, maka dari itu ketika kita mendapatkan hak kita harus menggunakan dengan bertanggung jawab. Contoh tanggung jawab dalam penggunaan hak di rumah adalah 1. Bermain dengan nyaman. Lalu, merapikan mainan selesai bermain. Hal itu dilakukan agar mainan tidak cepat rusak. 2. Menonton film kesukaan di televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam. Hal itu dilakukan agar mata tidak rusak dan tidak bangun kesiangan. Dan yang ketiga, makan makanan sehat dan bergizi, lalu mencuci piring kotor yang telah digunakan. Hal itu dilakukan agar rumah tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau tidak sedap. Contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab di sekolah adalah 1. Mendapat pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru. Hal itu dilakukan agar dapat memahami ilmu yang diajarkan. 2. Membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Hal itu dilakukan agar dapat membaca dengan fokus dan tidak mengganggu orang lain yang sedang membaca. Dan yang ketiga, bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan. Hal ini dilakukan agar situasi sekolah tetap kondusif. Contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab di masyarakat adalah 1. Bermain di taman tanpa menginjak rumput. Hal ini dilakukan agar rumput tidak mati dan tetap hijau.
2. Diperbolehkan ikut kerja bakti sesuai dengan kemampuan. Hal ini dilakukan agar pekerjaan yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan baik. Dan yang ketiga, bermain sepeda tidak di jalan raya. Hal ini dilakukan agar selamat dan tidak terluka serta tetap aman. Menggunakan hak dengan bertanggung jawab. Coba kita pikirkan sejenak bagaimana jika kita tidak mendapatkan hak kita. Bagaimana rasanya? Nah, pasti tidak enak bukan? Maka dari itu, marilah kita bersama-sama ketika kita mendapatkan hak kita juga harus menghargai hak orang lain. Setelah ini, ada beberapa soal latihan, silakan dibuka bukunya halaman 154, 162, dan 169. Sebelum menuju pembahasan, silakan video ini di-pause terlebih dahulu untuk mengerjakan soal latihan. Ustadzah memberikan waktu 20 menit, silakan anak-anak mengerjakan. Pembahasan soal latihan halaman 154. 1. Apa yang kamu ketahui tentang hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. 2. Tuliskan masing-masing 2 hak anak di lingkungan rumah, sekolah, serta masyarakat. Contohnya yang di rumah, memperoleh makanan yang bergizi dan mendapatkan kasih sayang. Di sekolah, mendapatkan pengajaran dan bermain saat jam istirahat. Di masyarakat, bermain di lingkungan yang bersih dan mendapatkan rasa aman. 3. Apakah penggunaan hak-hak berikut sudah benar? A. Edo berhak menonton bola kesukaannya sampai larut malam. Tidak benar, karena menonton bola sampai larut malam akan menjadikan Edo terlambat bangun dan masih mengantuk di pagi harinya. B. Dani berhak bersekolah dengan mengendarai sepeda melalui jalan raya yang ramai kendaraan. Tidak benar, karena mengendarai sepeda di jalan raya yang ramai akan menjadikan Dani tidak aman serta dapat menimbulkan kecelakaan. C. Adi berhak membantu warga yang sedang bergotong royong membersihkan taman bermain. Benar, karena membantu warga yang sedang gotong royong merupakan hal yang baik dan Adi memiliki hak untuk melakukannya. 4. Ceritakan pengalamanmu saat memperoleh hak menikmati lingkungan rumah yang bersih beserta faktor yang mempengaruhi penggunaan hak tersebut. Nah, cerita ini bisa ditulis sesuai dengan pengalaman siswa masing-masing. Pembahasan soal latihan halaman 162. 1. Tuliskan contoh penggunaan hak kita yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan energi listrik. 1. Mematikan lampu ketika pagi hari. 2. Mematikan televisi ketika sudah tidak dilihat. 3. Mematikan keran air ketika air di bak mandi sudah cukup. 2. Tuliskan masing-masing 2 contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat beserta manfaatnya. Di rumah, bermain dengan nyaman lalu merapikannya agar mainan tidak cepat rusak dan menonton televisi dengan jarak yang tepat agar tidak merusak mata. Di lingkungan sekolah, mendengarkan penjelasan guru agar dapat memahami ilmunya dan membaca di perpustakaan dengan tenang agar bisa fokus. Di lingkungan masyarakat, contohnya, bermain di taman dengan tidak menginjak rumput agar rumput tidak mati dan ikut kerja bakti sesuai dengan kemampuan agar pekerjaan selesai dengan baik. 3. Ceritakan pengalamanmu saat menggunakan hakmu secara bertanggung jawab di lingkungan rumah beserta manfaat yang kamu rasakan kepada teman sebelahmu. Nah, cerita ini bisa ditulis sesuai dengan pengalaman siswa masing-masing. Pembahasan soal latihan halaman 169. 1. Contoh hak anak di rumah adalah mendapatkan kasih sayang. 2. Contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab adalah bermain dengan nyaman, lalu merapikan mainan setelah bermain. Hal itu dilakukan agar mainan tidak cepat rusak. 3. Dedi ingin belajar di kamar. Apa hak Dedi? Bagaimana penggunaan hak tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya? Dan apa dampaknya jika penggunaan hak tersebut tanpa ada tanggung jawab? Dedi berhak menggunakan kamar untuk belajar dengan nyaman dan sungguh-sungguh. Kemudian yang B, menggunakan kamar dengan baik dan membereskan ketika sudah selesai. Dan C, membiarkan kamar berantakan setelah menggunakannya. Nomor 4, Komang akan bermain di halaman rumah. A. Apa hak Komang?
B. Bagaimana penggunaan hak tersebut sesuai tanggung jawabnya? C. Apa dampak jika penggunaan hak tersebut tidak bertanggung jawab? Jawabnya, Komang bermain dengan rasa aman dan senang. B. Komang merapikan kembali dan mengembalikan mainan pada tempatnya agar halaman rumah tetap bersih dan rapi. C. Halaman rumah menjadi berantakan dan kotor. 5. Mengapa kita harus melaksanakan hak kita secara bertanggung jawab? Jelaskan jawabanmu. Karena menggunakan hak harus dilakukan dengan bertanggung jawab, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan ataupun tersakiti. Baiklah anak-anak, dengan demikian pembelajaran kita kali ini di tema 3 subtema 1 telah selesai. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dengan demikian Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.